Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kunjungan ke UMKM dengan tugas studi kelayakan bisnis. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan profil UMKM berikut. Di sini ada saya sendiri, Hilman Juhri, kemudian ada Saudara Mubasir, dan Rafli Rama Fasabi. Nah, PSC Sablon Print. Ini adalah UMKM tentang membuat sablon. Ini solusi custom apparel dan merchandise berkualitas di kawasan industri Kabupaten Karawang. Konsep bisnis percetakan industri kreatif dengan modal awal 37,6 juta. Konsep intinya adalah shirt dan apparel jersey olahraga dengan desain yang menarik. Tujuannya strategi pengembangan lokasi fokus Tengah Dengklok, Kabupaten Karawang dengan modal awal 37.600.000. Nah, prospek pasar Tengah Dengklok dan sekitarnya, kemudian Kabupaten Karawang, eh, ini juga mempunyai demografi industri yang Karawang sebagai pusat industri memiliki ribuan perusahaan dan komunitas pekerja pelajar yang membutuhkan kaos, event, jersey, olahraga, dan merchandise secara berkelanjutan. Permintaan konstan, kebutuhan akan atribut organisasi, sekolah, dan UMKM lokal yang terus bertumbuh di wilayah Tengah Dengklok dan sekitarnya. Kemudian target pasarnya pekerja dengan kurung karyawan, pelajar, organisasi atau komunitas, dan Gen Z yang kekinian. Kemudian ada Unique Selling Proposition, cetak satuan, kualitas premium, menggunakan teknologi DTF, Direct Transfer Film, terbaru untuk hasil detail tanpa minimal order. Layanan ekspres, garansi pengerjaan 24 jam untuk pesanan darurat. Nah, PSC Sablon ini memiliki sangat peluang di Karawang karena yang di Karawang eh, banyak UMKM sablon yang selalu bekerja sama dengan UMKM ini karena dari segi kualitas, segi pengerjaan produknya itu cepat, kemudian banyak mesin-mesin yang terbaru. Jadi kebanyakan di UMKM sablon yang ada di Karawang ini kebanyakan pakai mesin yang lama. Jadi banyak yang nggak bisa atau yang kurang bagus lah kualitasnya. Jadi banyak yang bekerja sama dengan PSC Sablon ini. Kemudian PSC Sablon ini sudah banyak langganan atau kolaborasi dengan PT, terus dengan sablon sablon apa UMKM sablon yang lainnya gitu. Kemudian target pasarnya juga hampir setiap tahun PSC Sablon ini membuat produk atau mendapat order 1.000 pieces. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran dan operasional. Nah, ini strategi pemasaran dan operasional PSC Sablon. Di sini ada digital marketing yang pemanfaatannya yang pemanfaatan WhatsApp group, komunitas pelanggan, kemudian Instagram, Facebook,
untuk promosi desain katalog mingguan. Tapi di PST Sablon ini fokus hanya satu aplikasi yaitu WhatsApp. Instagram juga sama Facebook kurang aktif. Nah, kemudian ada analisis pesaingnya, yaitu berbeda dengan pesaing yang hanya menunggu pesanan. Kami aktif menjemput bola melalui komunitas WhatsApp dengan penawaran eksklusif mingguan. Jadi, dalam analisis pesaing ini, PSG Sablon sangat baguslah, produktif gitu. Karena PSG Sablon ini tidak menunggu pesanan, tapi aktif menjemput eh, konsumen atau bisa di ini kan sebagai menjemput bola gitu dari komunitas WhatsApp. Nah, kemudian yang mempunyai PSC Sablon ini banyak pengalaman di berbagai komunitas sampai di luar Jawa, di Jawa sendiri itu udah banyak di Bandung, di Jogja, terus di Jawa Tengah banyak lah gitu. Jadi sudah banyak konsumen yang saling collab, terus kemudian ada UMKM yang saling bekerja sama. Kemudian ada kemitraan kerjasama dengan IO event sekolah dan pengelola kawasan industri di Karawang, Kabupaten Karawang di wilayah Rengas Dengklok dan sekitarnya, serta memiliki partner daerah Subang dan Bandung. Berikutnya, berikutnya ada biaya atau estimasi, atau bisa disebut persentase pengeluaran dari awal. Dari ini 60%, kemudian ada yang 40% ini persentase atau pengeluaran inilah apa biaya. Wah, di sini kategori biaya, estimasi persentase biaya investasinya 60%, jadi sewa tempat 1 tahun 12 juta, kemudian listrik dalam dasar penggunaan itu 2.400.000, air 1.200.000, penyusutan meja sablon 400.000, kemudian ada tinta sablonnya per pintu apa ya per bulan atau per tahun 1.800.000, screen dan cleaner remover 600.000, kemudian ada plastik packaging atau stiker 600.000, kemudian ada stok kaos. Jadi PSC Sabun ini selalu menstok kaos bahan 20 pieces dikali 35.000 per tahunnya itu 8.400.000. 8.400.000. Kemudian ada biaya lain-lain 7.200.000, gaji karyawan 4 juta. Nah, gaji karyawan ini karyawan PSC Sabun ini cuma ada 2 orang. Jadi eh, walaupun orderannya banyak gitu, produksinya banyak, tetap 2 orang. Jadi nggak ada rencana untuk, bukan nggak ada sih sebenarnya, kayak lebih nyaman untuk 2 orang ini. Jadi eh, karyawannya tuh 2 orang aja gitu, walaupun produksinya 1.000 eh, 1 minggu 200 pieces, karena eh, sudah nyaman dan sudah ahli dalam bidang sablon menyablon. Kemudian ada pemasaran dan dana daruratnya 5 juta. Jadi total modal awal 30 juta, 37.600.000. Nah, dari ini semua adalah berikut modal awal yang terstruktur dan efisien. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli Ramakasabi. Silakan Rafli. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan target dan analisis keuangan. Di sini kita em, menemukan BP, target produksi yaitu 10 sampai 15 kelas per hari untuk mencapai BP-nya. Terus di sini juga ada proyeksi ROI 10 sampai 12 bulan dengan margin profit 35%. Nah, di sini kita lihat
tabelnya, pertama-tama ada skenario, produksi atau per hari, transaksi per bulan, terus pendapatan bulanan, keuntungan dan kerugian, terus di sini ada target. Kita targetnya 35% NPM, terus titik impasnya itu BP, terus terburuknya baru 50% BP. Jadi produksi per hari rencana yang pertama adalah 18 kaos, yaitu transaksi bulannya 540, pendapatan bulanannya baru 54 juta, terus kurang lebih 18.900. Terus di sini 12 kaos, transaksi per bulannya 360, dan pendapatan per bulannya 36 juta. Terus keuntungan dan kerugiannya itu nol. Terus terburuknya ini 6 kaos. 6 kaos itu pendapatan bulannya, transaksi per bulan itu 180, berarti pendapatan per bulan 18 juta. Jadi keuntungan atau kerugiannya itu minus 9 juta. Selanjutnya, nah di sini ada struktur tim. Jadi struktur tim di PSC Sablon struktur tim. Nah, sini satu desain kreatif, yaitu menangani desain dan setting file cetak. Terus satu operator produksi, menangani proses cetak, press, dan finishing. Terus yang terakhir ada satu admin dan sales, yaitu menangani customer service dan pengiriman. Terus di sini optimalisasi ruang produksi kreatif. Jadi area depan dan sales admin itu zona pelayanan pelanggan, konsultasi desain dan administrasi pesanan. Peralatannya meja kerja admin, komputer, katalog, dan area display. Terus area produksi dan desain itu di tengah, pusat aktivitas kreatif dan operasional cetak menggunakan teknologi DTF. Terus peralatannya mesin cetak DTF, komputer desain kreatif, dan meja setting file. Bisa ada finishing atau penyimpanan itu di belakang zona untuk proses pressing, pengepakan, dan penyimpanan stok polos. Peralatannya itu mesin headpiece, rak stok kaos, dan perlengkapan packing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Basir. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu sistem produksi dan keunggulan layanan. Di sini PSC Sablon Print memiliki sistem tersendiri dan keunggulan yang berbeda dari sablon-sablon lain. Mengedepankan efisiensi serta kualitas yang premium. Yang pertama, menggunakan sistem cetak satuan maupun satuan atau lusinan dengan teknologi DTF atau Direct Transfer Film tanpa minimal order dengan hasil detail dan warna tajam. Kemudian, layanan ekspres atau dengan sangat cepat. Garansi pengerjaan cepat untuk pesanan darurat atau kebutuhan yang sangat mendadak. Dan mengedepankan standarisasi kualitas. Setiap produk
t-shirt atau jersey, melewati pengecekan kualitas untuk memastikan kepuasan konsumen korporat maupun komunitas. Dan yang terakhir, eh, produksi yang efisien. PSC Sablon Print menjaga target produksi harian dari 12 hingga 18 kaos untuk menjaga keberlangsungan operasional dan margin keuntungan. Baik, selanjutnya ada kepatuhan dan kepercayaan pelanggan. PSC Sablon Print memiliki eh, patuh terhadap regulasi dan memiliki kepercayaan terhadap konsumen yang tinggi. Yang pertama yaitu memiliki perizinan dasar atau IUMK dan NIB, yaitu IUMK izin usaha mikro kecil dan nomor induk berusaha melalui OSS atau Online Single Submission di Kabupaten Karawang. Lalu pemenuhan standar standar operasional. Pengelolaan modal awal sebesar 37,6 juta yang dialokasikan secara transparan untuk investasi peralatan dan bahan baku yang berkualitas. Lalu melakukan kemitraan strategis dengan beberapa IO, sekolah, dan pengusaha kawasan industri di Karawang, Subang, hingga Bandung, hingga luar Karawang. Dan komitmen sanitasi dan lingkungan. PSC Sablon Print menjaga penggunaan bahan-bahan yang dipakai seperti screen dan cleaner remover yang dikelola dengan baik serta sistem pengelolaan limbah tinta sablon yang teratur. Yang terakhir, integritas layanan. Fokus pada pemenuhan target konsumen secara tepat waktu dan mengedepankan kualitas yang baik untuk membangun reputasi jangka panjang dengan konsumen. Lalu yang berikutnya adalah dampak ekonomi dan proyeksi pertumbuhan. PSC Sablon Print memiliki apa ya, dapat menciptakan peluang lowongan kerja di kawasan sekitar lokasi PSC Sablon Print. Dapat mempekerjakan warga sekitar menjadi tim bagian PSC Sablon Print yang terdiri dari desainer kreatif, produksi, serta admin atau sales. Dan PSC Sablon Print mengedepankan pengembangan ke depannya eh, bergabung dengan jasa cetak merchandise seperti mug, tote bag, dan lanyard itu seperti kalung untuk meningkatkan nilai bisnis dan eh, peluang target lebih banyak lagi ke depannya. Lalu selanjutnya analisis SWOT. PSC Sablon Print dari sisi kekuatan mempunyai kualitas produk yang sangat baik dan dapat menyelesaikan target konsumen secara tepat dan baik. Lalu kelemahannya kurang aktif di sosial media seperti tadi yang dijelaskan, Instagram dan Facebook, tapi aktif terus dan eh, prioritas di WhatsApp grup aktifnya itu. Kemudian kapasitas produksi terbatas jika ada pesanan partai besar mendadak dan lokasi kurang strategis karena masih jauh dari eh, apa area kota gitu. Karena di dekat-dekat
masih di dekat-dekat kampung. Kemudian peluangnya ke depannya bisa bergabung dengan jasa cetak merchandise seperti mug, tote bag, dan lanyard. Dan ancamannya itu persaingan harga dari vendor sablon lain atau luar daerah melalui marketplace seperti Facebook atau sosial media lainnya sangat ketat ke depannya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis sablon PSC Sablon Print ini dinilai sangat layak dikembangkan di Karawang karena besarnya konsumen dan pasar korporat serta komunitas lokal itu banyak memesan ke PSC Sablon Print dan dinilai eh, memiliki nilai lebih di mata pelanggan sendiri karena dapat memuaskan pelanggan setiap pesanan datang. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Hilman Zuri. Silahkan. Mungkin cukup sekian dari kami, presentasi dari kami dalam tugas presentasi studi kelayakan bisnis, kunjungan ke UMKM. Nah, jadi bisa kita ambil PSC Sablon ini salah satu UMKM sablon masuk terbaik lah ya di Karawang karena sangat luas dari dari orderan produk itu udah sampai beribu-ribu lah ininya apa orderannya per tahun itu pasti tembus 1.000 lebih. Nah, terus PSC Sablon ini kualitasnya cukup baik, oke lah, tepat gitu. Terus kemudian banyak jaringan atau bekerja sama dengan UMKM sablon di luar kota Karawang, kemudian mempunyai komunitas yang sangat luas, terutama di daerah Jawa, di, di kota Bandung, Subang, di Karawang. Nah, untuk presentasi mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau boleh dari